Ketika manusia dikasih sehat, kadang-kadang saat sehat manusia gunakan untuk bermaksiat. Ketika manusia dikasih harta oleh Allah, kadang-kadang harta ia gunakan untuk dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat pangkat dan jabatan, kadang-kadang orang tidak pandai menggunakan nikmat pangkat dan jabatan, justru ia gunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan aku, ya Allah, ketika aku melakukan satu kesalahan, di setiap jengkal bumi aku bertaubat kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, namun Allah tidak menerima taubatku sampai aku memasuki tanah haram. Sampai aku memasuki tanah haram, barulah Allah Ta'ala menerima taubatku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kapanpun ia bertaubat, dimanapun ia bertaubat, Allah terima taubatnya umat Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih Kanggih jawab salam tiang ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun wa ya'lamu kaifa kana law annahu kan wa amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatid yang hadir bersama kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan barakah bersama hadirnya para tuan guru dan para asatid di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala dusun beserta pengurus Masjid Darut Taqwim, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin, ama-ama tiang, ina-ina tiang nggih, beserta segenap remaja yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan inayah, maghfirah, rahmah, barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Napi kabar pelungguh senamian sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada putusnya memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah ruahkan nikmat kepada kita, dan suatu saat nanti nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, nafas kita yang berhembus, jantung kita yang berdetak, mata kita yang memandang, telinga kita yang mendengar, suatu saat nanti akan tiba waktunya di hadapan Allah akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada nikmat Allah Ta'ala di dunia ini yang gratis, tidak ada. Semua nikmat yang kita nikmati di dunia ini akan tiba waktunya dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan
kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh teramat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, masih terlalu sedikit dari hamba Allah yang bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ketika manusia dikasih sehat, kadang-kadang saat sehat manusia gunakan untuk bermaksiat. Ketika manusia dikasih harta oleh Allah, kadang-kadang harta ia gunakan untuk dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat pangkat dan jabatan, kadang-kadang orang tidak pandai menggunakan nikmat pangkat dan jabatan, justru ia gunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita adalah hamba Allah Ta'ala yang pandai bersyukur, sehingga nikmat demi nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad ini nikmat yang agung. Menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang luar biasa. Nabi Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Aku ketika berada di dalam surga, aku memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala keluarkan aku dari surga turun ke dunia. Sementara umat Nabi Muhammad, mereka melakukan banyak kesalahan, namun ketika mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala justru masukkan mereka ke dalam surga. Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Aku ketika berada di dalam surga, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika aku makan buah yang dilarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan pakaian yang ada di badanku, sehingga aku diturunkan ke dunia dalam keadaan telanjang. Sementara umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa dalam keadaan mereka telanjang, namun mereka masih jua diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam mengatakan, ketika aku diturunkan ke dunia, aku dipisahkan dari istri yang kucintai, yaitu Sayyidah Hawa. 450 tahun lamanya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa dipisahkan oleh Allah Ta'ala karena memakan satu buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang dinamakan dengan buah khuldi oleh iblis. Ketika turun ke dunia, Nabi Adam diturunkan di India, Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah, iblis Allah turunkan di lautan Basrah. 450 tahun lamanya Nabi Adam terpisah dari istrinya Sayyidah Hawa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Aku gara-gara satu kesalahan saja dipisahkanlah aku oleh Allah Ta'ala dari istri yang kucintai. Sementara umat Nabi Muhammad, mereka banyak bermaksiat, mereka banyak melakukan dosa, tapi Allah masih satukan mereka dengan keluarga-keluarga yang mereka cintai. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Sedangkan aku, ya Allah, ketika aku melakukan satu kesalahan, di setiap jengkal bumi aku bertaubat kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, namun Allah tidak menerima taubatku sampai aku memasuki tanah haram. Sampai aku memasuki tanah haram, barulah Allah Ta'ala menerima taubatku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kapanpun ia bertaubat, dimanapun ia bertaubat, Allah terima taubatnya umat Nabi Muhammad. Maka ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Adam saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam dulu punya umat. Nabi Nuh berdakwah di tengah umatnya itu hampir 1000 tahun lamanya.
Tapi yang mengikuti ajaran Nabi Nuh itu hanya 80-an orang saja. Bahkan istrinya, bahkan anaknya yang bernama Kan'an tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Hanya 80-an orang saja yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun lamanya. Maka melihat itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajir wala yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hancurkan orang-orang kafir ini ya Rabb. Jangan engkau sisakan mereka di muka bumi ya Allah. Karena kalau seandainya engkau sisakan satu orang saja dari orang kafir di dunia ini, maka mereka akan mengajak orang lain menjadi kafir. Bahkan mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir. Maka Allah Ta'ala kabulkan doanya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah turunkan mega tsunami, air hujan, rintik-rintiknya bagaikan tiang-tiang masjid besarnya. Lalu Allah naikkan air di lautan, sehingga tidak ada gunung yang tidak tenggelam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Andai kita hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dengan begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, mungkin kita sudah tenggelam oleh mega tsunami. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala tunda turunnya azab. Andai kita hidup di zaman Nabi Lut alaihissalam, di zaman Nabi Lut itu, kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum yang suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Di zaman umat Nabi Muhammad juga banyak. Laki-laki suka laki-laki banyak, perempuan suka perempuan banyak. Makanya ada istilah jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Andai kejadian umat Nabi Muhammad ini ada pada masa Nabi Lut alaihissalam, mungkin sudah dari dulu kita ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dasar tanah dalam likuifaksi, sebagaimana yang terjadi di Palu. Tapi karena kita adalah umat Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala tunda turunnya azab, karena Allah cinta kepada baginda Nabi dan Allah cinta kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dan jangan tinggalkan salawat. Basahi lisan kita dengan salawat, isi qalbu kita ini dengan salawat. Karena tidak ada satu amal yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Allah melakukan amal itu selain daripada salawat. Allah perintahkan kita salat, Allah salat tidak? Allah salat tidak? Tidak. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah puasa tidak? Allah perintahkan kita haji, Allah haji tidak? Allah perintahkan kita bayar zakat, Allah zakat tidak? Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita salawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahuluinya dengan bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat, maka harusnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada putusnya bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus salawat? Nabi enggak butuh salawat kita. Nabi tidak memerlukan salawat kita. Kenapa kita harus salawat?
Karena salawat itu nanti menjadi tanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana aktsaruhum alayya salatan, kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak salawatnya untukku, maka dialah nanti orang yang paling dekat denganku. Di padang mahsyar semua orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Orang kafir mengaku umat Nabi Muhammad. Orang yang bermaksiat mengaku umat Nabi Muhammad. Ketika baginda Nabi akan memberikan syafaat, baginda Nabi mencari umatnya. Semua orang angkat tangan, "Ana ummatuka ya Rasulullah." Saya adalah umatmu ya Rasulullah. Orang yang dulu tidak pernah salat di dunia mengatakan, "Ana ummatuka ya Rasulullah." Saya adalah umatmu ya Rasulullah. Karena ngerinya padang mahsyar, kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Sementara 1 hari di padang mahsyar, miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 1 harinya di akhirat itu di padang mahsyar bagaikan 50.000 tahun di dunia. Selama itu kita akan berdiri di padang mahsyar. Manusia tenggelam oleh keringat mereka. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam sampai mulut-mulutnya pun tenggelam oleh keringatnya sendiri nanti di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa menolong. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Tidak ada yang bisa menolong. Raja-raja juga tidak bisa menolong. Menteri-menteri juga tidak bisa menolong. Bahkan malaikat pun tidak bisa menolong manusia pada saat berada di padang mahsyar. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saudara pergi meninggalkan saudaranya, ibu pergi meninggalkan anaknya, anak pergi meninggalkan orang tuanya, kekasih pergi meninggalkan kekasihnya. Dulu di dunia rela mati hidup bersama, benar tidak? Aku rela mati demi engkau, katanya di dunia. Kalau kamu tidak percaya, belahlah dadaku, katanya. Betul tidak? Tapi giliran di padang mahsyar, mereka lari meninggalkan kekasihnya karena semua orang khawatir dengan keadaannya. Maka pada saat itulah yang akan memberikan syafaat satu-satunya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mencari umatnya untuk diberikan syafaat. Semua orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat memiliki tanda. Salah satu tanda umat Nabi Muhammad nanti yang akan diberikan syafaat adalah dia bercahaya di padang mahsyar. Kenapa ia bercahaya di padang mahsyar? Karena di dunia dia banyak bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana aktsaruhum alayya salatan, kana aqrabuhum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak salawatnya untukku, maka dialah nanti yang akan mendapatkan syafaatku, paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi di padang mahsyar, basahi lisan kita dengan salawat, isi qalbu kita dengan salawat, perbanyak bersalawat, mengucapkan salawat setiap saat, di masjid, di rumah, di kantor, di sawah, di mana saja kita berada. Jangan tinggalkan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Kita hadirkan mahabbah dalam kalbu kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi mendengarkan salawat kita, baginda Nabi dengan salawat itu akan memberikan kita syafaat insyaallah. Bareng-bareng kita salawat nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya kecintaan Allah Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling spesial. Ustadz mau tanya, kira-kira kalau dibandingkan dengan Nabi Adam, lebih hebat mana antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Tiang ceritakan, suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu?" Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu adalah nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diciptakan adalah nur nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Allah Ta'ala terlebih dahulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan qalam, Allah Ta'ala menciptakan pena untuk menuliskan takdir-takdir segenap makhluk Allah Ta'ala. Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan arash. Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan para malaikat. Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan langit. Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ciptakan bumi. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan jin. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan manusia. Segenap makhluk ini berhutang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumber penciptaan kita adalah nurnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam itu dari nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan dalam satu kitab, di mana ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia turun ke dunia, lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersama Sayyidah Hawa ia ucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya Nabi Adam? Allah terima? Allah terima taubat Nabi Adam? Belum Allah terima.
Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam mengucapkan satu kalimat, dengan kalimat itulah Allah kemudian menerima taubatnya. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa kalimat yang menjadikan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala adalah karena Nabi Adam bertawassul menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan berkat pangkat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ghafartali, ampuni dosaku ya Rabb, ampuni kesalahanku ya Rabb. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam bertawassul menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Ta'ala menguji Nabi Adam. Ya Adam, aina arabta Muhammad? Wahai Nabi Adam, dari mana engkau tahu kekasihku Muhammad? Dari mana engkau kenal kekasihku Muhammad? Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, ketika engkau menciptakan aku ya Rabb, ketika ruh dimasukkan ke dalam badanku, saat aku terbangun, aku memandang tiang-tiang arash bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu nama yang bersanding dengan namamu. Tidak mungkin nama itu adalah nama makhluk biasa. Tentu nama itu adalah nama kekasihmu ya Allah. Aku mengenal nama itu ketika engkau pertama kali menciptakan aku ya Rabb. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Maka Nabi Adam asalnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kita semua ini asalnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Makanya ada kadang-kadang ulama tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang ingin kenal dirinya, siapa yang ingin tahu dirinya, maka pintu gerbang mengenal diri dan mengenal Allah itu adalah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang bertanya mana lebih dulu Nabi Muhammad daripada Nabi Adam, jasadnya Nabi Adam lebih dulu daripada Nabi Muhammad, tapi ruh dan nurnya Nabi Muhammad jauh lebih dulu, bahkan lebih dulu daripada alam semesta dan jagat raya ini. Kira-kira Nabi Musa hebat tidak? Nabi Musa hebat tidak? Hebat. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, lebih hebat mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat. Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah. Dia dapat berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam dapat berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah ta'ala di Bukit Tursina, Allah ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam, fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu itu karena engkau sedang memasuki bukit yang suci. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah melepaskan sendalnya, terompanya, sebelum memasuki Bukit Tursina, bukit yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dimi'ratkan oleh Allah Ta'ala, menembus lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengantarkan baginda Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi malaikat Jibril tidak bisa masuk ke satu tempat yang dinamakan dengan mustawa, satu tempat rahasia. Di tempat itulah Allah Ta'ala sediakan khusus bagi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa menerima wahyu itu di bumi, tapi Nabi Muhammad menerima wahyu di tempat rahasia yang bernama mustawa. Di tempat itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, sementara sandalnya baginda Nabi, terompanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik memasuki mustawa meninggalkan malaikat Jibril.
sendalnya baginda Nabi mengalahkan malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa alaihissalam ketika mau masuk ke Bukit Tursina, sendalnya tidak boleh masuk ke Bukit Tursina. Sementara Nabi Muhammad ketika masuk ke Mustawa, tempat yang bahkan malaikat tidak bisa masuk ke tempat itu, rompanya Nabi masuk ke dalam tempat rahasia yang dinamakan dengan Mustawa. Makanya kalau pelungguh lihat topi sebelah kanan dan sebelah kiri, itu ada simbol trompa sendalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diletakkan di kepala kita? Karena malaikat Jibril saja kalah oleh sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatan Nabi Muhammad apa Nabi Musa? Kalau Nabi Musa nerima wahyu di bumi, Nabi Muhammad nerima wahyu di mana? Mustawa. Malaikat tidak bisa masuk ke sana. Kalau tadi Nabi Musa menerima wahyunya tadi disuruh lepas trompa baginda Nabi, trompa saja mengalahkan malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Tongkatnya dapat membelah lautan. Ketika dipukulkan ke lautan, lautan terbelah dua. Hebat tidak? Pelungguh bisa nggak tongkatnya membelah lautan? Berarti Nabi Musa hebat. Tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan, bayangkan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditantang untuk membelah rembulan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala izinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan telunjuk beliau yang mulia, beliau kemudian membelah rembulan dibagi menjadi dua bagian. Lalu kemudian sang penantang mengatakan, "Hai Muhammad, bisakah engkau memasukkan sebelah dari rembulan itu ke dalam sakumu, ke dalam kantongmu?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil setengah rembulan itu, lalu kemudian bulan itu dimasukkan ke dalam kantongnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya kenapa ada lagu Dol Sumbang, bintang akan kukantongi bintang-bintang katanya. Karena baginda Nabi pernah mengantongi rembulan. Belahan rembulan itu dimasukkan ke dalam kantongnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikembalikan lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian rembulan itu menjadi satu. Baru saat ini ditemukan oleh para ilmuwan, ternyata bulan itu benar-benar pernah belah menjadi dua bagian. Baru sekarang, padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membelah rembulan itu 1400 tahun yang lalu, bayangkan. Orang barat saja mengakui bahwa rembulan pernah dibelah, maka kita umat Islam harus mengagumi Nabi kita, karena Nabi kita pernah membelah rembulan. Kalau Nabi Musa yang dia belah tadi apa? Lautan. Tapi kalau Nabi Muhammad apa yang dibelah? Bulan. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi kalau kita ini yang bisa kita belah cuman belah duren. Masya Allah ya. Tiang mau tanya, mana lebih hebat Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Orang mati dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan makhluk yang tidak bernyawa pun menjadi diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala karena kemuliaan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan khutbah Jumat. Beliau biasanya kalau khutbah Jumat itu ada batang pohon kurma yang mati, itu dijadikan Nabi Muhammad tempat bersandar kalau khutbah. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang membuat mimbar yang bagus. Mimbarnya ada 3 anak tangga. Lalu kemudian dicabutlah pohon kurma yang mati itu, dicabut. Lalu ketika datang hari Jumat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, maka ributlah kota Madinah, karena kota Madinah pada hari itu dipenuhi oleh suara tangisan yang tidak pernah terdengar, suara tangisan yang sangat sedih dan menggetarkan kota Madinah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencari dari mana sumber suara tangisan itu. Ternyata ketika dicari oleh baginda Nabi dan para sahabat, suara tangisan itu bersumber dari batang pohon kurma yang mati.
Lalu baginda Nabi SAW mendekati batang pohon kurma itu. Lalu baginda Nabi bertanya, kenapa engkau menangis wahai batang pohon kurma? Maka batang pohon kurma itu menjawab, ya Rasulullah, selama ini aku dekat dengan engkau ya Rasulullah. Selama ini aku tidak pernah jauh dengan engkau ya Rasulullah. Sekarang engkau gantikan aku dengan mimbar yang baru. Aku menjadi tidak dekat lagi dengan engkau ya Rasulullah. Aku ingin selalu dekat dengan engkau ya Rasulullah. Aku ingin selalu di samping engkau ya Rasulullah. Maka kemudian menangislah baginda Nabi mendengarkan suara tangisan dari batang pohon kurma yang mati. Lalu baginda Nabi SAW katakan kepada batang pohon kurma itu sambil memeluknya, maukah engkau menjadi pohon yang nanti akan tumbuh di dalam surga, yang mana kemudian buahmu nanti akan dinikmati oleh para nabi dan para wali Allah Ta'ala? Maka batang pohon kurma itu mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, jikalau nanti aku tumbuh di dalam surga, dan di dalam surga itu ada engkau ya Rasulullah, aku bisa dekat dengan engkau ya Rasulullah, engkau bisa memetik buahku ya Rasulullah, maka aku ridha menjadi pohon yang tumbuh di dalam surga, asalkan di dalam surga itu ada engkau ya Rasulullah. Maka kemudian berhentilah batang pohon kurma yang kering itu menangis karena cinta kepada baginda Nabi, karena nanti ia akan pindah ke dalam surga, tumbuh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Isa tadi yang dihidupkan adalah orang yang mati, orang mati punya nyawa. Sementara baginda Nabi yang hidup adalah batang pohon kurma yang kering yang tak bernyawa. Hebatan mana? Hebatan baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang tahu Nabi Yusuf? Ada yang kenal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Gantengan mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Benar nih gantengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah nabi yang sangat indah rupawan. Allah titipkan 1/4 keindahan dunia ini pada diri Nabi Yusuf. Setengah keindahan dunia ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad. 1/4-nya dibagi oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. 1/4-nya di mana? Nabi Yusuf. Setengahnya di mana? Nabi Muhammad. 1/4-nya di mana? Kita bagi semuanya. Intan, berlian, bunga, burung yang bagus, wanita cantik, lelaki ganteng, itu membagi 1/4 keindahan dunia saja. Nabi Yusuf alaihissalam itu saking gantengnya sampai ibu angkatnya Sayyidah Zulaiha yang ada di dalam kerajaan, itu adalah ibu angkatnya, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian banyak putri-putri raja, istri-istri raja mengolok Zulaiha. Bagaimana mungkin seorang istri raja bisa jatuh cinta pada anak angkatnya yang menjadi budak di dalam kerajaannya? Maka kemudian Sayyidah Zulaiha merasa tersinggung dengan ucapan istri-istri raja. Bagaimana bisa seorang istri raja yang kaya berpangkat jatuh cinta pada anak angkatnya yang ia ambil dari seorang budak yang tinggal di dalam kerajaannya? Maka akhirnya Sayyidah Zulaiha mengundang istri-istri raja, mengundang putri-putri raja untuk datang ke istana. Setiap satu orang putri diberikan oleh Sayyidah Zulaiha 1 buah apel. Lalu kemudian diberikan pisau yang sangat tajam. Lalu kemudian mereka dipersilahkan mengupas buah apel itu dengan pisau yang tajam. Lalu kemudian Sayyidah Zulaiha memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Sup, masuk sup. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam masuk, maka semua wanita terpesona memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Lalu mereka tidak merasakan sakit ketika mereka mengiris-iris tangannya dan tulang belulangnya terpotong dan darahnya berkucuran. Mereka tidak rasakan sakit karena terpesona memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan coba, tidak terasa sakitnya setelah memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika negeri Mesir pernah mengalami kelaparan beberapa bulan. Kita lapar 3 hari saja, sembako naik 3 hari, bahan bakar naik harganya 3 hari, cabai naik 3 hari. Kita semua berteriak-teriak, benar tidak?
Tidak tahan kita. Sementara Mesir pernah mengalami kelaparan berbulan-bulan. Tidak ada makanan, yang ada cuma minuman. Coba bayangkan, tidak ada makanan, yang ada minuman. Maka siapapun dia, kalau dia kelaparan berbulan-bulan, pasti orang akan mati. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil. Wahai Nabiullah Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil, dibuatkan sebuah panggung. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diminta naik ke atas sebuah panggung. Lalu penduduk Mesir dikumpulkan untuk memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dengan memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, semua orang merupakan rasa laparnya berbulan-bulan karena terpesona dengan indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dengan memandang wajah Nabi Yusuf orang sudah kenyang. Dengan memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam, denara angan temangan, denara angan tetindo. Bahkan kita tidak merasakan sakitnya kematian dengan memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sedemikian rupa mempesonanya? Karena Allah Ta'ala angkat 10 hijabnya Nabi Yusuf alaihissalam. 10 hijab keindahan Nabi Yusuf Allah angkat sejak Nabi Yusuf di dunia. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama memiliki 10 hijab keindahan. Baru 1 hijabnya Nabi Muhammad yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Andai seluruh hijab Nabi Muhammad, 10 hijab Nabi Muhammad Allah angkat sejak Nabi Muhammad di dunia, sebagaimana Allah Ta'ala mengangkat hijab Nabi Yusuf alaihissalam, maka niscaya setiap yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membelah dadanya, lalu kemudian mencabut jantungnya, mengoyak-ngoyak jantungnya karena tidak tahan menahan rindu dan cinta karena pesona indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau indahnya Nabi Yusuf menjadikan manusia mengiris-iris tangannya tapi tidak terasa sakit, bahkan mereka lupa dengan rasa laparnya. Tapi kalau hijab Nabi Muhammad sudah diangkat, maka manusia akan merobek dadanya, lalu mengambil jantungnya, mengoyak-ngoyaknya karena tidak tahan menahan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, ketika beliau masih muda, beliau mendapatkan gelar Misbahul Haram. Beliau adalah lampu atau cahayanya tanah haram. Setiap kali beliau keluar rumah, Abdullah muda, maka berjejerlah gadis-gadis dan janda di setiap gang untuk mengintip agar dapat melihat indahnya wajah ayah baginda Nabi yang bernama Abdullah. Semua orang berharap setiap hari untuk memandang wajah Abdullah, ayahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dikabarkan kalau ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, maka mendengarkan kabar Abdullah menikah dengan Aminah, banyak perawan dan janda meninggal dunia secara mendadak pada hari itu. Coba bayangkan, banyak janda dan perawan meninggal mendadak, Bu. Itu baru ayahnya Nabi. Kenapa banyak yang meninggal? Karena ternyata selama ini mereka berharap menjadi pilihan Abdullah. Aku rela diduakan, aku rela ditigakan, aku rela diempatkan asalkan menjadi istrinya Abdullah. Coba bayangkan, semua orang berharap menjadi istrinya ayahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ganteng, lebih indah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang nanti akan dapat melihat indahnya Nabi Muhammad? Yang dapat melihat indahnya Nabi Muhammad adalah mereka yang nanti masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa Nabi Muhammad manaman wa yaqzatan, dalam tidur kita atau dalam keadaan terjaga. Kita diizinkan mata zahir kita, tubuh zahir kita, mata batin kita,
tubuh batin kita dapat bersua dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka hikmah peringatan Maulid ini menjadikan kita sadar bahwa kita berasal dari Nabi Muhammad. Maka jangan lupakan Nabi Muhammad, amalkan sunnah Nabi Muhammad, amalkan amalnya Nabi Muhammad, dan jangan tinggalkan untuk bersalawat setiap hari, setiap saat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung majlis kita ini, kembali kita bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini dipertemukan oleh baginda Nabi di dunia dan di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, kita amalkan bersama-sama. Nggih. Yang salah datang dari tiang pribadi sebagai manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tiang salah, tiang lupa, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Ini menjadi pertemuan pertama sebagai pembuka pintu pertemuan-pertemuan kita berikutnya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.